Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Bangkalan dan Bapak Wakil Bupati Bangkalan, yang terhormat Ketua DPRD Bangkalan, Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur, yang terhormat anggota Forpimda dan seluruh pimpinan OPD di Kota Bangkalan, Ketua Tim Penggerak APK Kota Bangkalan, dan semua hadirin baik yang online maupun offline. Pada kesempatan ini saya mohon izin untuk memandu kegiatan pemaparan dan diskusi, dan untuk itu kami mohon kesediaan Bapak Rektor UTM dan Ketua Tim Ahli RPJMD untuk maju ke depan bersama dengan kami. Saya persilakan. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi, pada kesempatan ini kita nanti akan ada dua pemaparan, yaitu yang pertama pemaparan dari Rektor UTM, Dr. Andes E.C. Muhammad Sarip. Beliau adalah dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Beliau akan menyampaikan materi terkait dengan peluang Kabupaten Bangkalan dalam pemulihan ekonomi dan sosial berbasis potensi lokal. Selanjutnya nanti ada juga pemaparan terkait dengan target pembangunan Kabupaten Bangkalan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Zazuli SEMSI, dosen Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo. Beliau adalah Ketua Tenaga Ahli RPJMD. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Rektor UTM untuk memaparkan materinya. Terima kasih Pak Andre Kisroh, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Bupati Bangkalan, jajaran Forkopimda, ada Pak Kapolres, Pak Dandim, Bapak Ketua DPR, Pak Wakil Bupati, Bapak Kajari itu yang mewakili, Bapak Ketua Pengadilan, Ketua Pengadilan Agama, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, juga Pak Asisten 1 Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekda Prof Jawa Timur, yang saya hormati juga Bapak Korwil yang barangkali online, serta para hadirin sekalian baik yang online maupun yang luring yang pada kesempatan di tempat ini. Ada beberapa hal yang barangkali saya sampaikan Bapak Ibu sekalian terkait dengan peluang Kabupaten Bangkalan. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Bupati terkait dengan 7 program perubahan yang tadi disampaikan. Ini menyaring dari beberapa yang terkait dengan perubahan-perubahan terkait dengan RPJMD, baik RPJMD nasional maupun RPJMD Jawa Timur. Tadi disampaikan juga bahwa di nasional isunya adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, ya. Juga termasuk diantaranya tadi dari perubahan RPJMD Jawa Timur terkait dengan mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, lanjut untuk ya tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Asisten 1. Saya pikir ini terkait dengan visi Presiden, arahan Presiden, yang saya kira kita harus menyepakati bahwa ini adalah satu hal yang perlu jadi perhatian karena terkait dengan indikator kerja utama setiap pemerintahan daerah termasuk kita semua. Lanjut mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Asisten. Yang ketujuh yang selanjutnya adalah terkait dengan Nawa Bakti Satya dari Pemprov Jawa Timur. Ini terkait dengan bagaimana sebenarnya peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial. Kalau kita kemas dalam satu konsep pengembangan, ya. Karena di situ ada kata-kata menuju Jawa Timur yang sejahtera dan penuh kemuliaan 5 tahun ke depan. Kalau saya simpulkan itu adalah berkaitan dengan kesejahteraan dan keadilan sosial yang dibentukkan dengan 9 program Jawa Timur. Lanjut, visi misi Bupati Bangkalan tadi disampaikan oleh beliau adalah terwujudnya Kabupaten Bangkalan religius dan sejahtera berbasis potensi lokal. Ini saya pikir adalah hal yang perlu dicapai dalam 5 tahun. Tapi bagaimana agar pencapaian visi Bupati ini terkait dengan juga pencapaian kepada visi misi di atasnya, yaitu pemerintahan Provinsi Jawa Timur dan Presiden.
Dan ini saya pikir adalah hal yang luar biasa sebenarnya, substansi dari tema dari visi Pak Bupati Bangkalan. Dan ini adalah terkait dengan bagaimana agar kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan peningkatan kesejahteraan maupun keadilan sosial dengan berbasis pada potensi lokal. Ini yang menarik. Nantinya diharapkan ini menjadi satu kekuatan yang harusnya difokuskan ke situ ya. Lanjut. Selanjutnya, kenapa saya menyampaikan visi misi RT RW ini penting Bapak Ibu sekalian, karena tadi sudah disampaikan baik kebutuhan nasional, kebutuhan provinsi maupun kebutuhan Bangkalan. Bangkalan ini adalah sangat punya potensi yang luar biasa untuk pengembangan atau mendukung pengembangan kawasan. Ini yang harus dipegang oleh kita semua, sehingga nantinya ini menjadi satu potensi yang di samping potensi lokal yang ada. Jadi tata ruang ini, ya ini saya mungkin memberikan ilustrasi, di sekitar kampus itu sudah banyak lahan yang dimiliki oleh pengusaha besar, Bapak Ibu sekalian. Saya kira tata ruang sudah ada di sekitar kampus, ya saya sudah sampaikan ke Pak Bupati beberapa waktu yang lalu untuk diundang. Mereka itu diundang. Dan harus dia segera melaksanakan, mengembangkan lahan itu sesuai dengan tata ruangnya apa di situ. Dan itu selalu diberikan waktu mereka untuk melakukan itu. Di samping itu tentunya bersamaan waktu bisa juga dilakukan dengan mengundang investor besar ke Bangkalan dengan menjual tata ruang yang sudah kita punya. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa setelah ada pelantikan Wali Kota Surabaya, Bupati Sidoarjo dan Bupati Gresik ini berkolaborasi, mereka itu membuat satu pengembangan Surabaya Raya. Bangkalan jangan sampai kalah juga dengan itu, yang membuat juga dengan tadi nanti saya sampaikan peluang-peluangnya Bapak Ibu sekalian. Saya pikir kalau ini terjadi 3 kabupaten ini, kita juga tidak boleh kalah juga. Karena Bangkalan pintu gerbang masuk Madura, Bangkalan punya satu potensi Perpres yang nomor 18 2009 nomor 20 ya, termasuk juga nanti saya sampaikan di sini. Mohon maaf saya agak cepat Pak Bupati, karena jam 1 saya ada MOU dengan Basra, dengan para kiai, khawatir kewalat kalau terlambat. Baik, selanjutnya, ini pertumbuhan saya mengambil dari tema yang diberikan ke kami, yaitu masalah ekonomi dan sosial. Kalau saya melihat dari pertumbuhan ekonomi dan kualitas manusia Kabupaten Bangkalan tahun 2020 yang terakhir, bahwa pertumbuhan ekonomi ada di Bangkalan minus 5,59. Persentase penduduk miskin adalah sebesar 20,56, tingkat pengangguran terbuka 8,77, indeks pembangunan manusia tadi disampaikan Pak Bupati dan Pak Asisten 1 adalah 64,11. Lanjut. Ini datanya tadi sudah disampaikan Pak Asisten. Yang menarik itu pertumbuhan ekonomi tertinggi di Jawa Timur itu Sampang, Pak. Kota saya, Pak. Ini menarik ini. Mohon maaf mungkin Pak Bupati Sampang juga daring ya. Itu luar biasa. Saya masyarakat Sampang aslinya Pak. Jadi IPM-nya terendah tapi pertumbuhannya tertinggi. Ini jadi kajian teman-teman UTM ini. Menarik ya. Luar biasa. Buktinya datanya adalah Bangkalan adalah, Kabupaten Sampang tingkat pertumbuhannya tertinggi. Surabaya kalah, Malang kalah. Ini luar biasa. Sedangkan kita masih ada di 4 dari bawah. Lanjut, untuk persentase penduduk miskin yang memang kita masih harus menjadi perhatian kita semua untuk keadilan sosial dan pengembangan program untuk pengentasan kemiskinan, ya kita masih ada di 2 dari bawah. Lanjut, tingkat pengangguran terbuka ini juga masih harus menjadikan satu prioritas program Bapak Ibu sekalian, yaitu Bangkalan masih ada di nomor 4 dari bawah. Selanjutnya IPM ini yang terkait dengan kualitas pembangunan manusia dari 3 bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Dan saya pikir ini saya sempat memberikan kritikan ke Badan Statistik Jawa Timur, kebetulan ketemu satu forum dengan saya. Mohon itu
dievaluasi lagi, divalidasi lagi datanya. Saya khawatir ada data yang salah, ada data yang tidak memasukkan potensi sumber daya yang lain. Kenapa? Ini terkait dengan kepentingan ke depan. Karena apa? Saya yakin Bangkalan, Sampang, saya juga merasa tersinggung juga, Pak, karena saya Sampang paling bawah soalnya. Ada hal yang salah saya pikir dalam penentuan indikator yang dimasukkan ke sistem ini. Maka dari itu kemarin saya ketemu beberapa anggota DPR untuk mendorong agar undang-undang pesantren segera direalisasikan. Karena apa? Saya berharap itu ada penyetaraan pembelajaran pondok pesantren dengan pendidikan formal. Karena itu kadang-kadang nggak masuk di situ. Bayangkan saja, wong di Bangkalan saja pondok pesantrennya cukup banyak dan jumlah santrinya cukup banyak. Jangan-jangan datanya tidak masuk. Ini tugas Dinas Pendidikan Bangkalan untuk, ya, karena Bupati Sampang sudah protes ke BPS Jawa Timur, Pak. Sudah protes. Mungkin nanti saya, Pak Bupati, atas nama kampus akan memprotes juga ke BPS Jawa Timur, Pak. Mumpung sekarang ini momentumnya protes-protesan, Pak. Garam sudah kami protes kemarin, Pak. Garam dan sebagainya. Jadi undang-undang Ponpes saya sudah sampaikan ke Wakil DPR Pusat agar segera ini ditindaklanjuti, sehingga saya yakin Bangkalan, ya saya juga jadi beban Pak Bupati, ada kampus negeri, ini teman-teman yang di depan ini kan dari UTM semua ini, Pak. Tapi IPU-nya masih ada, jadi masalah juga. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah peluang Kabupaten Bangkalan. Ini saya pikir menarik untuk kita tindak lanjuti. Saya pikir dan juga Pak Bupati akan segera bisa memberikan satu dorongan, karena ini adalah percepatan yang bisa dilakukan. Karena bagaimanapun juga ada hal yang bisa kita manfaatkan kalau bicara peluang. Prioritas percepatan pembangunan kawasan Jawa Timur, klaster kewilayahan. Saya sebenarnya orang yang paling tidak setuju kalau Bangkalan menjadi bagian gerbang Kertasusila. Yang kita inginkan adalah Bangkalan menjadi bagian klaster Madura. Karena biar satu pengembangan wilayah pengembangannya itu satu klaster, Pak. Contohnya begini, tidak lucu kalau Madura itu ada visit Sampang, visit Bangkalan, visit yang ada visit Madura. Karena kalau ada visit Sumeneb, Bangkalan, Sampang, Pamekasan mungkin belum siap infrastrukturnya, orang tidak akan mau ke Sumeneb, Pak. Tapi kalau visit wisata, visit Madura, saya yakin kolaborasi 4 kabupaten ini, saya yakin Banyuwangi kalah kalau ada kolaborasi. APBD-nya kita sinergikan bagaimana menatanya, sehingga kita buat tagline seminggu tinggal di Madura. Nah, buat dari Sehona Holil sampai ke pengembangan pulau di Madura, di Sumeneb. Saya pikir ini menarik. Terkait dengan ini Bapak Ibu sekalian, prioritas percepatan pembangunan Jawa Timur ini sudah ada perdanya, Pak. Perda Jatim nomor 7 tahun 2019. Saya pikir ini adalah momentum untuk kita manfaatkan. Karena Madura, Bangkalan kebetulan juga menjadi bagian Kertasusila. Tadi Pak Asisten sudah menyampaikan, Bangkalan itu dijadikan sebagai pendukung pengembangan kawasan industri, Pak. Dan ini saya pikir menjadi satu relevan, maka dari itu kenapa saya sampaikan sebelumnya adalah tata ruang Bangkalan. Karena ya harus kita jual tata ruang itu, agar ini bisa memberikan satu makna yang positif. Termasuk juga klaster Madura, karena sekarang ini Bu Gubernur sudah memasukkan Madura menjadi satu klaster. Ini yang benar. Kalau gerbang Kertasusila itu rasanya masih belum maksimal. Karena pasti nanti yang akan menjadi satu ganjalan, karena memang kondisinya. Karena begini Bapak Ibu sekalian, saya membayangkan itu satu tanah di Kenjeran yang dekat dengan Suramadu itu sudah 20 juta per meter, Pak. Atau 10 lah, di Pakuwon di mana itu. Sedangkan tanah di Labeng itu mungkin masih 200.000 per meter. Bedanya di mana? Oh cuma jembatan saja. Sudah jembatan sudah gratis sekarang. Ya ini maka dari itu ini saya kira menjadi satu logika berpikir kita bagaimana Bangkalan segera
dibuat satu perubahan percepatan karena memang kebetulan saya ini satu bagian dari tim percepatan Kabupaten Bangkalan. Jadi dengan pembangunan ekonomi kawasan Gerbang Kertosila ini menjadi satu poin juga dalam memberikan bahwa ini ada peluang yang bisa dilakukan. Jangan karena hanya ada satu proyek yaitu pembangunan jalan Modun Srese karena APBN yang tujuannya nggak dikembangkan. Ini saya pikir nanti khawatir ini menjadi realisasi dari tahun-tahun yang akan datang. Yang ketiga, kawasan kaki jembatan Suramadu yang mungkin kita tahu bahwa Bangkalan ini pintu masuk, gitu. pintu masuk ke Madura. Saya pikir ini potensi. Termasuk kawasan industri pelabuhan di Soca. Bapeda sudah punya kajian yang luar biasa sebenarnya, dan ini segera mungkin bisa kita jual, dan nanti gimana mekanisme, ya ini kita carikan solusinya. Maka dari itu upaya dari Pak Bupati untuk bagaimana investor masuk. Saya berharap regulasi investasi di Bangkalan betul-betul konkret. Insentifnya betul-betul jelas. Sehingga nanti betul-betul bisa memberikan satu keyakinan bagi investor atau istilahnya ada tax holiday dan sebagainya. Sehingga kalau memang pembuatan izin 1 hari selesai, harus 1 hari selesai. Jadi jangan dilihat fisik mall pelayanan saja, tapi bagaimana implementasinya. Yang selanjutnya adalah kawasan pelabuhan utama. Jadi nasional itu Bapak Ibu sekalian sudah menyatakan walaupun tidak secara implisit bahwa pelabuhan Bulu Pandan itu adalah kawasan pelabuhan utama. Nah, ini harus dimanfaatkan Bapak Ibu sekalian, paling tidak infrastruktur ke sana dan sebagainya. Karena pemerintah pusat itu kalau tidak ada upaya dari daerah, dibiarkan saja kondisinya. Ya termasuk, ya mohon maaf ini, mungkin hanya dibuka di sini. Seperti kemarin saya membuat rilis tentang garam, kalau IPB dia rilis menolak impor beras, UTM menolak impor garam. Walaupun memang energinya masih belum sempurna, tapi ini upaya Pak. Paling enggak nanti pemerintah kan, oh ya ada satu evaluasi. Sama dengan ini, karena sudah jelas ini bahwa ini jadi pelabuhan utama, saya pikir menjadi peluang. Dan kawasan terpadu dengan kawasan industri, perdagangan dan pemukiman. Ini yang tadi disampaikan oleh Pak Asisten. Jadi alhamdulillah ini pas bareng sama dengan Pak Asisten satu Sekda Provinsi Jawa Timur, sehingga ini menjadi satu hal yang penting untuk akselerasinya Bapak Ibu sekalian. Yang keempat, potensi unggulan Bangkalan. Mungkin dari teman-teman tim percepatan sudah memberikan masukan ke Bapeda terkait dengan ini. Di antaranya ya jagung dan sebagainya. Wisata, membuat integrasi bagaimana, sehingga fokus APBD itu kalau memang dikembangkan salah satu contohnya wisata, yang membangun infrastruktur yang menuju ke wisata itu. Kalau tidak nanti kita akan kesulitan. Gambarnya sudah disampaikan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya langsung ke halaman upaya pemulihan terakhir ya, sebelum upaya pemulihan ekonomi dan sosial. Paling akhir, saya pikir ini ada di datanya statistik, datanya Bapeda. Upaya pemulihan ekonomi dan sosial, yang pertama fokus pengembangan potensi unggulan. Antara lain tadi karena saya melihat di data Bapeda itu ada jagung, padi yang cukup besar, dan pariwisata Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin kita tidak perlu banyak membuat satu fokus karena anggaran kita terbatas. Mungkin fokus saja. Seperti kami Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, jadi kami ini mengembangkan kampus Tridharma ini jangan-jangan jagung, garam, jamu, ya sudah itu aja. Sehingga tidak banyak energi yang hilang, karena kalau tidak nanti tidak fokus. Yang kedua, penekanan terhadap kebijakan pembangunan didasari pada potensi unggulan. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua DPR, pokok-pokok pikiran beliau, ya bagaimana penekanan ke situ itu harus ada. Sehingga mohon maaf ya OPD tidak melakukan sesuatu yang tidak bisa
keluar dari constraint yang sudah disepakati itu. Ini yang barangkali perlu diperhatikan. Yang ketiga, regulasi investasi. Tadi sudah saya sampaikan termasuk insentif investasi. Ini barangkali nanti kalau Bapak Bupati mau mengadakan pertemuan, sudah kita siapkan regulasinya Pak. Kita berikan satu insentif yang barangkali bisa menarik perhatian mereka. Termasuk mungkin kita sudah punya data sekarang, pemilik lahan di Bangkalan yang besar-besar, dia ada di tata ruang apa. Suruh aja dikembangkan bidangnya sesuai tata ruangnya. Dan diundang, mungkin mereka kalau diundang akan lebih memberikan satu keyakinan bahwa mereka diajak untuk mengembangkan lahan yang di Bangkalan. Yang keempat, mendorong, ya ini tadi, pemilik lahan untuk mengembangkan lahan sesuai dengan tata ruang. Ya monggo nanti mungkin teman-teman tim percepatan akan pelajari. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, jadi kampus UTM itu dikelilingi oleh pemilik pemilik modal besar semua yang saya tahu. Jadi ini kalau nanti tidak dikembangkan sesuai dengan tata ruangnya, nanti bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Ya. Yang kelima, mengundang investor besar untuk mengembangkan potensi dan kawasan Bangkalan sesuai tata ruang. Ini yang akan dilakukan Pak Bupati, insya Allah. Semoga ini akan menjadi satu hal yang lebih baik untuk mengembangkan atau mempercepat Bangkalan ke depan. Menyiapkan sumber daya untuk adaptasi program atau proyek nasional. Ini yang sebenarnya energi yang kita butuhkan, sumber daya yang dia butuhkan, komitmen yang dibutuhkan agar apa tadi yang kita bahas atau saya sampaikan di depan terkait dengan peluang-peluang. Jadi kalau ada peluang tapi tidak ada energi atau tidak ada backup dari kita semua, maka hanya itu tinggal peluang. Yang ketujuh, migrasi sosial karena ya ini masalah pandemi, ya kita berusaha ada program bagaimana mengatasi masalah bencana dan bantuan sosial. Untuk hal-hal lain mungkin nanti akan dilengkapi oleh bapak-bapak yang lain atau dari tim yang lain karena memang barangkali perlu ada satu masukan lagi terkait dengan pengembangan ekonomi dan sosial. Mungkin itu Pak Andri Kisro, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf dan mohon izin Pak Bupati, mungkin waktu sekitar berapa menit lagi saya izin Pak Bupati karena ada MOU dan Basra. Saya kalau telat nanti khawatir kewalat Pak Kiai. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor. Selanjutnya saya persilakan Pak Muhammad Zazuli untuk menyampaikan materi terkait dengan target pembangunan Kabupaten Bangkalan. Monggo Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salama wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Ibu Ketua Penggerak PKK, yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Bangkalan dan seluruh jajaran Forkopimda, yang saya hormati Kepala Bapak Prof Jatim, yang saya hormati Kepala OPD di lingkungan Kabupaten Bangkalan, seluruh tim percepatan pembangunan Bangkalan dan perwakilan atau utusan dari organisasi kemasyarakatan serta seluruh undangan yang hadir di ruangan ini. Mohon izin Bapak Ibu, mungkin akan kami percepat karena memang Pak Rektor ada kegiatan dan Bapak Bupati juga ada kegiatan di luar ini. Monggo ditampilkan. Jadi saya hanya meneruskan paparan apa yang disampaikan oleh Pak Bupati dan juga mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Rektor ada di dalamnya. Terutama nanti adalah yang menyangkut dengan indeks pembangunan manusia yang saya masih ingat saya sama beliau sudah protes berkali-kali baik di Kemendes PDTT waktu saya masih menjabat sebagai Ketua LPPM dan juga kepada Bappenas bagaimana caranya kalau bisa memasukkan angka melek huruf Arab. Karena orang Madura ini nggak bisa melihat huruf Latin, tapi membaca Al-Quran itu adalah sangat pinter. Nah itu bagaimana? Kalau itu dibuat sebagai indikator, maka mungkin Madura itu akan semakin tinggi indeksnya. Itu salah satu usulan kemarin. Next. Pertama saya tampilkan adalah bagaimana pendapat Bapak Ibu melihat gambar ini sehingga saya membuat moto di bawahnya sukses perencanaan, sukses penganggaran dan sukses implementasi. Artinya gambar ini pertama kemungkinan salah di perencanaannya.
Yang kedua, kemungkinan salah di penganggarannya. Atau mungkin yang ketiga, salah di implementasinya. Ataukah mungkin yang paling akhir, salah kesemuanya. Jadi ini sebagai pengantar. Kenapa? Karena saya kebagian dari tenaga ahli alias sebagai pencapaian target pembangunan yang ada di Bangkalan. Jika salah satunya, maka hasilnya juga akan mengalami error. Jadi seperti itu. Next. Nah, kemudian kita masuk kepada IKU dan IKD. Apa sebetulnya yang disampaikan atau yang dimaksud dengan IKU? Next lagi. IKU yang kita kenal dengan Key Performance Indicator, bahwasanya merupakan alat ukur, alat untuk mengukur sesuatu. Sesuatu itu apa? Yaitu program, kegiatan, dan sub kegiatan. Sehingga kemudian IKU di sana merupakan indikator yang memberikan informasi kepada kita semua sejauh mana daerah Bangkalan khususnya telah berhasil mewujudkan target kerja yang telah ditetapkan dan merupakan ikhtisar hasil dari berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan sebagai penjabaran tusi, tugas, dan fungsi yang ada. Next. Sementara yang dimaksud dengan IKD, indikator kinerja daerah, ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Walaupun itu juga dilakukan pengukuran setiap tahunnya. Untuk apa? Sebagai patron, agar tidak keluar dari pakem yang sudah ada, target yang sudah diinginkan. Kegunaan indikator kinerja daerah pertama adalah sebagai alat evaluasi pelaksanaan pembangunan. Jadi kita tiap tahunnya selalu mengevaluasi kekurangan, kesalahan di sana sini untuk demi tercapainya visi misi kepala daerah. Yang kedua, merumuskan kebijakan pembangunan jangka panjang RPJPD, kemudian jangka menengah RPJMD, dan tahunan yang kita kenal dengan RKPD. Next. Ada 3 aspek indikator kinerja daerah Kabupaten Bangkalan. Yang pertama adalah kesejahteraan masyarakat atau IKU. Pelayanan umum, ini bisa sebagai indikator sasaran IKD, dan daya saing daerah. Sebagaimana yang ada di grafik tersebut, kita bisa melihat bahwasannya indikator untuk kesejahteraan masyarakat ada 8 item, kemudian untuk pelayanan umum ada 31, dan daya saing ada 8. Sementara kalau kita melihat di gambar, IKD itu adalah merupakan hasil analisis pengaruh dari 1 atau lebih indikator capaian kinerja program atau outcome. Makanya di situ di luar yang berwarna merah itu ada program-program yang menuju kepada IKD yang berwarna merah terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 3 aspek indikator kinerja daerah, tapi saya singkat-singkat saja karena waktunya sudah mepet. Pertama, bagian yang pertama adalah tentang aspek kesejahteraan masyarakat. Ini ada 8 indikatornya yang terdiri dari fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, dan fokus layanan. Bagaimana cara mengukur aspek kesejahteraan masyarakat ini? Yaitu diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan atau bahasa lainnya indikator komposit dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Kemudian bagian yang kedua adalah aspek pelayanan umum yang ini merupakan indikator sasaran dan jumlahnya banyak, ada 31 ya. Untuk apa aspek pelayanan umum ini? Merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan yang telah diserahkan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian next, di bagian ketiga ada aspek daya saing. Daya saing ini juga merupakan indikator sasaran, ada 8 item. Merupakan indikator yang akan mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Di sini ada yang seblok kuning memberikan catatan nomor 41 hingga 47 ya adalah IKD tambahan dalam aspek daya saing yang mengurai detail tentang indikator urusan pilihan, ekonomi sesuai potensi wilayah, infrastruktur, dan PAD. Adapun level-level indikator kinerja daerah sebagaimana yang ada di slide itu, tentu saja yang paling atas adalah indikator utama atau indikator kepala daerah ya yang kita kenal dengan istilahnya IKU. Seluruh sasaran misi-misi RPJMD ada di sana. Turun ke bawahnya ada indikator utama perangkat daerah atau indikator eselon 2. Tentu saja isinya adalah program yang terkait dengan eselon 2. Ini mengikuti perkembangan Permendagri 90 dan pemutahirannya. Yang di bawahnya ada indikator kinerja eselon 3.
yang fokus kepada kegiatan. Ya, jadi kepada kegiatan. Yang di bawahnya adalah indikator kinerja eselon 4 yang ini nanti isinya sub-sub kegiatan yang biasanya dilaksanakan oleh para kasih di tiap lingkungan OPD. Dan ada indikator intinya individu di bawahnya. Next. Dari apa yang ada di atas, sehingga RPJMD Kabupaten Bangkalan dan perubahan ke depan ini, insya Allah ada 8 indikator kinerja utama dari 47 indikator kepala daerah. Di mana IKU yang 8 itu terurai dalam 5 misi Pak Bupati dan Wakil Bupati. Misi 1 ada 1 indikator kinerja umum, yaitu indeks kesalahan sosial. Misi yang kedua ada indeks reformasi birokrasi. Yang ketiga indeks pembangunan manusia. Yang kedua tingkat kemiskinan. Yang ketiga pertumbuhan ekonomi. Itu misi ketiga. Adapun misi keempat adalah angka kriminalitas. Dan misi yang kelima rata-rata layanan infrastruktur dan pertumbuhan nilai investasi daerah. Lanjut, next. Pengendalian capaian target indikator kinerja utama ini akan kita peroleh, ya, akan bisa kita capai manakala kita memperhatikan lingkaran-lingkaran kecil, kemudian menjadi satu titik di tengah, yaitu adanya sistem yang integrasi. Sistem integrasi ini dimulai dari e-planning, SIPD, e-sakip, e-monef, SIMDA, dan e-budgeting, sehingga nanti bergabung menjadi satu yang akan mengukur di sebelah kanannya, yaitu tentang ketercapaian IKU dan IKD, baik dari eselon 2 sampai eselon 4. Next. Perencanaan pembangunan berbasis kinerja, arahan Bupati Kabupaten Bangkalan ini berharapkan bahwasanya reformasi perencanaan penganggaran berbasis kinerja melalui SIPD untuk percepatan pencapaian target indikator kinerja utama Bupati Bangkalan harus dimulai dari mana? Yang pertama adalah perencanaan, kemudian penganggaran, pertanggungjawaban, dan evaluasi. Sehingga nanti ini akan diharapkan bisa menghasilkan suatu rancangan yang baik, gambaran yang objektif, fokus, efektif, dan efisien, dapat dievaluasi dan terstruktur. Tentu saja evaluasi yang ada di tahun sekarang akan menjadi perencanaan di tahun yang akan datang. Kemudian next, pencapaian target pembangunan Bangkalan. Next lagi, saya langsung saja. Yang pertama evaluasi IKU, karena tadi sudah disampaikan oleh di paparan Pak Bupati. Di sini ada 8 IKU. Tahun 2019 rata-rata capaiannya adalah 662,5%. Jika yang outlier kita masukkan. Yang outlier itu ada di mana? Ada di indikator investasi yang capaiannya mencapai 4.650. Tapi jika itu dibuang, sesungguhnya rata-rata capaian Bangkalan masih kecil, yaitu sebesar 25%. Kemudian tahun 2020 rata-rata capaian 80,5, ya. Itu tanpa menggunakan outlier indikator pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi itu yang bisa kita lihat. Kemudian next, evaluasi IKD terhadap pelayanan dasar. Ya, dari 7 indikator daerah, ini tahun 2019 rata-rata capaiannya adalah 99%. Namun yang mencapai 100% ke atas itu hanya ada beberapa indikator, 4 dari 7, sehingga di tahun 2019 pencapaiannya hanya 57,1%. Tahun 2020 yang tercapai adalah 71,4%. Kemudian next, evaluasi IKD Bangkalan dari urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar, karena ada 2. Jadi seperti itu berdasarkan peraturan Undang-Undang 23. Total ada 11 IKD. Langsung rata-rata yang tercapai tahun 2019 adalah 45,5%, dan di tahun 2020 yang tercapai adalah 45,5%. Next, evaluasi IKD Bangkalan untuk urusan pilihan. Total ada 4 indikator kinerja daerah. Ini tahun 2019 hanya 1 indikator yang melebihi 100%, sehingga rata-rata atau indikator tercapainya hanya 25%. Sementara tahun 2020 ini masih 0%, artinya di bawah target yang telah ditentukan. Kemudian next, evaluasi IKD Bangkalan untuk urusan penunjang dan aspek daya saing. Tahun 2019 indikator tercapai 60%, dan tahun 2020 mengalami penurunan, indikator tercapai 50%. Ya, ini faktornya apa? Nanti setelah ini akan disampaikan. Next lagi. Penyebab
tidak tercapainya target pembangunan di Bangkalan, artinya di luar yang tercapai ya Pak, karena lebih banyak yang tidak tercapai. Pertama, karena adanya peristiwa force majeure, yaitu pandemi COVID-19, adanya PSBB dan juga adanya PPKM ini sangat berpengaruh ya terhadap perencanaan, kemudian pelaksanaan atau implementasi dari program kegiatan subkegiatan yang ada, sehingga akhirnya apa? Menghantam indikator kinerja khususnya terkait kepada perekonomian. Yang kedua, isu sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, di mana prosedur penganggaran satuan kerja belum sepenuhnya selaras dengan RPJMD atau Renstra. Maksudnya apa? Yang dulu money follow function sekarang berubah menjadi money follow program. Jadi harus berorientasi kepada program-program yang ada. Yang di situ ada di eselon 2, yaitu eselon organisasi perangkat daerah, kepala dinas. Jadi seperti itu. Yang ketiga, isu kualitas perencanaan. Di sini ada ketersediaan kuantitas dan kualitas data. Ini mari bersama, karena ada Pak Wakil Bupati, bagaimana kita untuk memicu dan memacu teman-teman di seluruh perangkat daerah agar lebih fokus kepada data-data yang dibutuhkan ya sesuai dengan visi misi kepala daerah. Yang kedua, keterbatasan sumber daya perencanaan. Sistem juga terbatas, sumber daya manusia terbatas, pendanaan lebih-lebih, di mana ada refocusing ya, sehingga kemudian anggaran menurun, sehingga pendapatan juga mengalami penurunan atau mungkin bisa juga dikatakan anjlok. Implikasinya, penetapan indikator kinerja yang belum sepenuhnya relevan, over atau under targeting indikator kinerja, ini akibatnya ke sana. Yang keempat, isu sakit lainnya, perjanjian kinerja perlu diperhatikan, adanya DALEV, MONEF itu juga perlu diperhatikan, dan tindak lanjut temuan juga harus diperhatikan. Yang kelima, konsistensi implementasi pembangunan sesuai rencana, dan yang keenam, isu-isu kelembagaan lainnya, termasuk mungkin perbaikan organisasi tata kerja yang ada di Bangkalan. Next, adapun usaha-usaha yang telah dilakukan, pertama, adanya pemulihan dan peningkatan perekonomian menjadi strategi dan arah prioritas tahun 2021 sampai 2023. Ini juga berdasarkan hasil evaluasi dari Bapak Prof kemarin. Tertuang dalam perubahan RPJMD yang kemudian akan diacu oleh seluruh perangkat daerah menjadi RKPD, Renstra, dan Renja. Yang kedua, menerapkan anggaran berbasis kinerja. Jadi ini bukan hanya slogan, bukan hanya ceremonial celebration, bukan, tapi betul-betul ini harus diwajibkan agar PD mampu mempertanggungjawabkan kinerja pada tahun sebelumnya sesuai dengan PK sebelum mengajukan anggaran PD tahun sebelumnya. Memastikan bahwa pengajuan anggaran setiap PD harus mengacu pada kegiatan-kegiatan yang tidak hanya menghasilkan output tapi juga menghasilkan outcome yang relevan dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran. Yang ketiga, melakukan review terhadap dokumen RPJMD dan Renstra. Ini sedang kita lakukan, semoga nanti hasilnya bisa lebih baik ke depan. Yang terakhir, yang kelima, memastikan bahwa PK menjadi instrumen manajemen untuk monitoring dan evaluasi ya, penilaian kinerja perangkat daerah dan individu, serta pemberian penghargaan. Tadi Pak Rektor sudah menyinggung harus ada insentif yang jelas. Next, ini strategi Pancadaya berdasarkan diskusi dengan tim percepatan dan dengan stakeholder lainnya, maka ke depan kita akan mencoba menerapkan strategi Pancadaya di dalam RPJMD. Ini sifatnya umum. Pertama, strategi revitalisasi nilai keagamaan, seni dan budaya sebagai sirip pembangunan. Strategi yang kedua, strategi penguatan kapasitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, strategi percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan karena masih tinggi di Bangkalan melalui optimalisasi pengelolaan potensi agribisnis, pariwisata, serta potensi lokal lainnya untuk pertumbuhan yang berkualitas. Strategi yang keempat, peningkatan investasi melalui pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata, khususnya membangun dari pinggiran, karena masih banyak hasil musrembang cam, jalan-jalan infrastruktur yang ada di desa-desa, Modung, Konang itu masih rusak, jadi seperti itu. Strategi yang kelima adalah strategi jalan pintas, fast track, mengatasi permasalahan sosial, sejahtera bersama Bupati. Tentu saja diharapkan strategi ini sejalan dengan agenda prioritas pembangunan nasional yang ada 7 agenda dan program
25 prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan. Strategi khusus, next. Ini juga berdasarkan masukan tim percepatan, ya. Pertama, strategi khusus yang pertama, yaitu percepatan pemulihan dan peningkatan perekonomian melalui pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal, khususnya wisata religi. Yang kedua, strategi khususnya adalah peningkatan tata kelola pemerintahan melalui pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dan yang ketiga, strategi khususnya pengembangan sektoral melalui inovasi sesuai kebutuhan terkini dan tetap konsistensi menanggulangi pandemi. Sebab berdasarkan data yang ada, inovasi daerah Bangkalan nomor 4 dari 4 kabupaten yang ada di Kepulauan Madura. Paling tinggi Sumeneb, 2 Pamekasan, 3 Sampang, dan yang keempat Bangkalan. Ini mungkin ke depan mari kita berlomba-lomba. Yang terakhir dari materi kami adalah tentang arah kebijakan. Kami mencoba untuk tahun 2019, tahun 2020 tetap tidak ada perubahan di PRPJMD, tapi tahun 2021 dan tahun 2002 itu mengalami perubahan. Di mana tahun 2021 pembangunan yang efektif didorong oleh penguatan tata kelola, ini dirubah di tahun 2021 di PRPJMD menjadi percepatan penanggulangan dampak sosial dan ekonomi pandemi COVID-19 yang didorong oleh penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi. Tahun 2022 yang awalnya peningkatan pembangunan melalui kemajuan ekonomi dirubah menjadi percepatan pemulihan perekonomian yang didukung oleh pelayanan publik dan pengembangan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata. Untuk tahun 2003 mudah-mudahan bisa kita kembali ke niat yang pertama. Demikian, mohon maaf, terima kasih dan matur sekelangkong. Terima kasih ke kedua narasumber. Bapak Ibu yang terhormat, sebelum saya buka sesi tanya jawab, izinkan saya untuk me-wrap up beberapa poin-poin penting dari yang disampaikan oleh beliau berdua. Yang pertama adalah terkait dengan arah pengembangan Bangkalan. Pak Rektor menyampaikan bahwa bisa diarahkan ke kawasan sebagai kawasan industri, pariwisata dan jasa yang berbasis potensi lokal. Tentunya kita perlu memperhatikan komoditas pertanian dan peternakan yang menjadi unggulan Madura. Terus ini ada poin menarik. Jadi kalau saya mendengar gerbang Kertasusila itu kalau tidak salah mulai kecil, Pak. Saya asli Banyuwangi, jadi mulai SMP kalau tidak SD itu dengar. Tapi nyatanya kan pertumbuhannya timpang. Jadi artinya mungkin ini perlu menjadi catatan dalam forum ini. Tadi Pak Rektor menyampaikan bagaimana kalau dikembangkan klaster Madura. Jadi kita tidak menjadi follower. Ya, kita benar-benar menjadi leading di daerah sendiri. Dengan catatan perlu memperhatikan tadi disampaikan oleh beliau adanya peningkatan readiness capacity, terus tata ruang, investasi dan sinergi antar stakeholder. Lalu tadi Pak Zazuli menyampaikan sampai saat ini tingkat pencapaian IKU dan IKD masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Ada beberapa hal yang menyebabkan, tentunya COVID-19 ini menjadi faktor eksternal yang berpengaruh, lalu internal adalah perencanaan dan sinkronisasi. Dan yang terakhir, tadi Pak Rektor sebagai penjaga gawangnya UTM berjanji akan membantu untuk mengevaluasi terkait dengan validitas data dari performance indikator yang dipublikasikan oleh BPS. Jadi mungkin itu poin-poin utamanya. Sekarang saya buka 2 pertanyaan kepada hadirin baik yang offline maupun yang online. Mohon disampaikan nama, instansi dan poin-poinnya saja Bapak Ibu. Monggo saya persilakan dari yang offline dulu yang ada di gedung ini. Monggo saya persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, yang terhormat Ketua DPRD, rekan-rekan Forkopimda, dan Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang hadir dalam kesempatan berbahagia ini, khususnya kepada Bapak Rektor, Bapak Pemateri. Tadi disampaikan mengenai yang menarik di sini adalah tentang indeks pembangunan manusia, di mana di situ menjadi permasalahan tersendiri, dan juga yang saya lihat tadi itu termasuk menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan Bangkalan. Namun seperti yang disampaikan oleh pemateri tadi bahwa dalam kenyataannya sebetulnya pendidikan di Bangkalan itu begitu besar,
begitu luas, termasuk kebanggaan kita yakni UTM yang berada di Bangkalan. Ini sebetulnya bukan merupakan permasalahan dalam pendidikan, pembangunan pendidikan di Bangkalan. Namun ternyata memang di data seperti itu, Bapak. Di data seperti itu. Jadi itu bukan berarti harus kita pungkiri, meskipun kita sudah mempunyai modal pendidikan di Bangkalan ini. Oleh karenanya kita perlu mencari akar dari permasalahan. Kenapa sampai data seperti itu? Salah satu contoh, kalau kita mengenal istilah pendidikan, berarti kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap pendidikan itu. Kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di pendidikan. Kemudian masyarakat sendiri, pemahaman masyarakat tentang pendidikan. Ini yang perlu kita cari akar masalahnya. Salah satu contoh yang berkaitan dengan pendidikan ya tentang kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak, dan juga kesadaran terhadap pendidikan sendiri, yakni tentang usia dini menikah. Ini berkaitan dengan kompetensi saya, Pak ya. Jadi berkaitan dengan family code, jadi pengadilan keluarga, hukum keluarga yang menjadi kompetensi kami, di mana data yang ada dalam perkara yang kami tangani. Jadi di situ ada dispensasi kawin. Dispensasi kawin itu adalah perkara volunteer. Di samping ada perkara kontentiosa, yakni sengketa keluarga. Jadi ada dispensasi kawin. Ternyata setelah saya bertugas di Pengadilan Agama Bangkalan ini, ternyata dispensasi kawin itu cukup lumayan banyaknya. Kalau ada di data kami itu 111 dalam 1 tahun. Berarti tingkat kesadaran masyarakat tentang pemahaman pendidikan ketika anaknya sudah dianggap sudah pantas menikah, itu kemudian dinikahkan. Padahal Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, di mana usia nikah itu 19 tahun. Sudah tidak ada pengecualian. Kalau di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu pengecualiannya laki-laki 19 tahun, kemudian perempuan 16 tahun. Nah sekarang dengan peningkatan pembatasan, yakni usia 19 tahun, maka sebetulnya sudah tidak ada peluang lagi untuk nikah di bawah umur. Dan ternyata masih ada permohonan dispensasi kawin di bawah usia 19 tahun. Dan nyatanya di situ memang animo masyarakat untuk mengawinkan anak itu lebih tinggi. Gitu. ini permasalahan yang terjadi di Bangkalan. Jadi usia nikah ini berkaitan dengan pendidikan, batas pendidikan, karena wajar belajar itu kan sampai usia SMP. Tapi kalau bisa kita tingkatkan, karena di sini sudah ada pendidikan yang lumayan bagus seperti UTM yang kita miliki di Bangkalan ini. Kemudian yang berikutnya tentang percepatan pembangunan. Di situ juga ada data tentang indeks pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah. Jadi di sini ironis sekali, di mana kita itu berada di utara Surabaya. Kalau istilah Pak Kapolres sebetulnya Madura itu merupakan Surabaya Utara, Pak. Surabaya Utara, karena sudah tersambung dengan Suramadu. Dan sudah disampaikan tadi oleh Bapak Rektor, ternyata di sekeliling UTM itu sudah ada pemuda-pemuda yang memiliki tanah yang besar. Nah ini perlu adanya terobosan bagi kita, bagaimana supaya investor itu begitu segera, kalau kita percepatan untuk membuka industri-industri di Bangkalan ini. Jadi harus ada terobosan, dan juga kita cari permasalahannya kenapa investor itu belum segera untuk membuka lahan ekonominya di Bangkalan. Dan saya setuju sekali kalau tadi disebutkan bahwa kita perlu koordinasi sebetulnya, karena Bangkalan ini potensial sekali, seperti yang disampaikan, kita mempunyai potensi ekonomi yang sangat besar, termasuk wisata. Karena wisata, kalau kita melihat daerah-daerah yang lain, bahwa untuk memancing investor itu membuka lahannya, itu
kita harus mempunyai jaringan wisata baik wisata religi maupun wisata umum, karena di sini juga potensial untuk wisata religi dan juga potensial wisata umum. Saya kira itu saja Pak, saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Rektor dan Pak Jazuli. Terima kasih Pak Kiai, beliau Ketua Pengadilan Agama Bangkalan. Yang pertama IPM Pak, yaitu masalah sosialisasi kesadaran akar permasalahan termasuk evaluasi validasi data yang barangkali ini menjadi bagian penting untuk dilakukan ke depan. Saya cuma memberikan contoh barangkali ya terkait dengan ini, bagaimana sebenarnya IPM itu di Bangkalan menarik. Dari sisi indikator itu memang untuk keinginan untuk mensekolahkan itu atau kependidikan itu rendah Pak. Tapi untuk kebutuhan ekonominya tinggi IPM Bangkalan itu menarik. Sama dengan Sampang tadi. Pertumbuhannya tinggi, tertinggi di Jawa Timur, tapi IPM-nya rendah. Ini kan menarik. Ini masalah, kalau menurut saya tidak bisa dikatakan itu karakter tidak, tapi barangkali memang ada sosialisasi atau istilah Pak Kepala Pengadilan tadi, Ketua Pengadilan adalah masalah bagaimana menyadarkan masyarakat, ini menjadi penting. Dan mungkin ilustrasi ini Bapak Ibu sekalian, memang di kita ini penetapan indikatornya itu terlalu banyak Pak. Contohnya sekarang, ini bandingkan Indonesia dengan Amerika. Indikator kesejahteraan di Indonesia itu banyak Pak indikatornya. Sampai pencacanya saja bingung gitu. Karena terlalu banyak indikator, formnya di situ banyak. Di Amerika itu indikator orang itu miskin atau tidak, itu hanya satu Pak. Dia kerja di mana atau gajinya berapa per bulan. Selesai sudah Pak. Nah, di kita ini banyak Pak, indikatornya rumahnya berlantai tanah, tapi lupa berlantai tanah sapinya 30 Pak. Nah ini masalah, ini asumsi begini nggak diselesaikan, nggak ada penyetaraan sampai sekarang dan pernah kami protes itu. Sehingga memang menurut saya, kalau boleh saya katakan, harusnya se-Indonesia itu datanya harus divalidasi semua Pak, termasuk Bangkalan, agar nanti perencanaan pembangunan ke depan ini benar semua Pak. Kalau data sudah gak benar yang dipakai sebagai referensi, jadi masalah keputusan jadi salah semua. Itu yang pertama terkait IPM Bapak Ibu sekalian, mungkin ya nanti kami mencoba Pak, untuk kemarin dari BPS Jawa Timur ketemu saya itu, kita mencoba untuk mendiskusikan itu, penyetaraan itu penting, karena santri itu bukan hanya dia bisa ngaji, tapi dia juga bisa baca tulis dan sebagainya, yang mungkin ini menjadi hal yang bisa disetarakan dalam artian masukkan ke pendidikan yang umum gitu. Untuk penilaian. Untuk percepatan Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi Bapak sampaikan, sebenarnya kita galau Pak. Betul-betul galau ya. Tadi mungkin Pak Kapolres pernah saya dengar beliau juga sempat menyatakan tanah di Pakuwon City aja Pak, atau di daerah Kenjeran yang jelas-jelas dekat dengan pintunya Suramadu itu sudah 20 sampai ya 10-20 juta per meter. Sedangkan di Lampung ini hanya 200-300. Ini ada ketidakadilan, ada sesuatu yang salah sebenarnya. Masa gara-garanya dipisah oleh jembatan Suramadu, dipisah dengan sungai, nasib kita kok seperti itu gitu Pak. Saya ini karena kapasitas kebetulan rektor Pak, jadi pusing juga ditanyakan orang luar itu, kenapa Pak Rektor kok bisa begitu gitu. Saya kan cuma bisa iya gitu. Kenyataannya begitu. Bayangkan saja, ini kan tidak benar. Apalagi saya tadi sampaikan bahwa Wali Kota Surabaya, Bupati Sidoarjo dan Bupati Gresik sudah membuat satu komunitasnya itu seperti Surabaya Raya Pak. Nah, saya khawatir Bangkalan ketinggalan lagi nih, dengan Bangkalan dengan siapa kan gitu. Surabaya, Madura Surabaya ikut ke Sidoarjo sama Gresik untuk pengembangan kawasan. Maka kita nggak boleh kalah. Jual aja tata ruang kita segera. Untuk kalau memang pemilik lahan itu tidak mau mengembangkan itu, ya sudah diperingati saja. Ada aturannya itu Pak. Kalau dia tidak hanya membeli ditumpuk-tumpuk tapi tidak dikembangkan. Nah ini masalahnya di situ. Ya termasuk jalan akses Pak, yang dari Mbak Kamal ke Suramadu yang kecil itu yang sering
jalan ke akses Suramadu yang sempit sering ya harus diperbaiki segera Pak. Termasuk jalan itu yang di kampung kan juga rusak. Ya terobosannya makanya karena ini dalam waktu dekat kita Bangkalan akan menjual investasi, maka regulasinya segera dikonkretkan termasuk insentifnya. Jadi kalau kemarin saya sampaikan juga ke Bapak Ibu di Pemda Bangkalan, di Amerika itu kalau mau menjemput investor di bandara itu yang menjemput tuh wali kotanya Pak. Di mobilnya tuh sudah siap dengan perangkat-perangkat MOU-nya. Jadi Pak Wali Kota itu sambil ngomong, sambil nyetir, kamu mau investasi apa? Tambang, oke, saya bawa kalian ke pertambangan. Kalau kalian mau investasi tambang ini, dapat tax holiday insentif ini. Kalau sudah oke, ayo tanda tangan. Jadi tanda tangan di pertambangan itu Pak, bukan di ruangan, enggak. Langsung tanda tangan, ayo kerja. Gitu. Contohnya saja. Paling tidak kita regulasinya Pak. Dan ini saya pikir terobosan juga, karena memang saya paling nggak suka memang ada jok-jok kalau Madura begini, saya paling tersinggung Pak. Karena sebenarnya kita punya potensi, kita nggak kalah gitu. Makanya di awal konsep saya sudah sampai ngirim surat ke Komisi 2 DPR waktu itu dulu Pak, bahwa Bangkalan ini tidak boleh jadi bagian dari gerbang Kertasusila Pak. Harusnya Bangkalan klaster Madura sendiri yang punya kekuatan, istilah tadi teman-teman nyampaikan itu powernya Madura, dan Madura punya kemampuan, punya apa ya. Jadi ada harapan. Jadi mungkin Bapak Ibu itu yang bisa sampaikan. Saya mau izin Bapak Ibu sekalian karena jam 1 saya harus MOU dengan Basra karena dihadiri oleh 20 kiai di kampus. Jadi saya mohon izin sekalian, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Mungkin nanti bisa dibantu oleh teman-teman Pak Bambang, mungkin teman-teman yang lain. Karena ini sudah biasa kita diskusikan di kampus Pak. Terima kasih, mohon maaf Pak Andre, Pak Jazuli, sampai lupa. Pak Jazuli dan Bapak Ibu sekalian, mohon izin karena sudah kadung ada undangan. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rektor. Selanjutnya saya persilakan Pak Zazuli dan mungkin poin-poin saja karena waktunya sudah melewat dari panitia. Silakan. Terima kasih. Sekitar tambahan mungkin yang pertama, saya tertarik dengan adanya dispensasi kawin gitu Pak ya. Kalau perlu nanti mungkin ada pembatasan perkawinan juga sekaligus. Jadi biar tidak terlalu itu gitu ya. Memang yang pertama, saya melihat mungkin saya berseberangan dengan Pak Rektor. Saya melihat di Bangkalan justru ada peningkatan yang bagus, di mana memang mereka pendidikannya mungkin bukan di pendidikan umum tapi di madrasah. Lah ini di daerah-daerah, di desa-desa, terutama yang ada pondok pesantrennya, ini sudah mulai banyak mereka yang berbondong-bondong. Selain memang mungkin di madrasah itu biayanya tidak terlalu mahal gitu kan ya. Walaupun saya lihat ada pesantren yang memang sudah kelasnya high class, sudah sangat tinggi sekali, tapi insya Allah di Madura itu masih di kelas menengah ke bawah. Ini sudah mulai banyak, terlepas dari adanya dispensasi nikah tadi. Memang ini faktor utama sampai detik ini ada 1-2 lah, tetapi insya Allah itu sudah mulai menghilang, mulai mengikis. Sehingga bukan hanya sosialisasi, tapi lewat tausiah para kiai, para masyayikh yang ada di desa-desa, itu juga harus disampaikan. Bukan hanya di pesantrennya, tapi mungkin turun ke masyarakat lewat pengajian-pengajian beliau, termasuk yang saya usulkan tadi adalah bagaimana menilai tentang angka melek huruf Arab. Itu sebagai standar juga penilaian terhadap peningkatan IPM. Itu mungkin salah satu langkah juga yang harus kita lakukan. Jadi sudah mengalami peningkatan dan buktinya kita mengalami peningkatan terus ya. Karena memang itemnya IPM ada 3, bukan hanya pendidikan saja. Yang kedua ada juga kesehatan. Jadi seperti itu. Kemudian terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah tadi, ini hanya terjadi di tahun 2020 saja, bukan di tahun 2019. Jadi faktor penyebab pertamanya tentu saja sebagaimana kita yang ketahui, makhluk Allah yang satu yang gak hilang-hilang ini, yang kemudian mengakibatkan semuanya. Yang dinamakan, dan mungkin di pengadilan agama juga sama, di instansi vertikal semua sama ya, ada pemangkasan, istilahnya refocusing kan seperti itu. Sehingga belanja-belanja yang harusnya lari ke infrastruktur kemudian dikurangi ya, hanya dalam rangka untuk menangani kesehatan
masyarakat. Ini pun kadang-kadang masyarakat juga nggak terima dengan ini, ya. Kadang-kadang Pemda disalahkan, negara disalahkan. Ya maklumlah, mungkin tingkat pendidikan beliau yang beda di luar unsur politik kan seperti itu. Tetapi kita lihat sisi baiknya, bahwasanya juga banyak hal yang terjadi. Dan yang terjadi ini bukan hanya di Bangkalan, Bapak, di provinsi juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang turun, juga di tingkat nasional. Harga minyak yang juga mengalami penurunan, semua banyak faktor. Nah, sehingga kena imbasnya ke bawah. Karena ibaratnya keluarga, kabupaten itu adalah cucu, ya, jadi seperti itu. Ya, kemudian bapaknya adalah provinsi, ya mbahnya ada di kantor pusat atau di daerah di Jakarta sebagai pemerintah yang asli. Sehingga kita apapun yang ada, sehingga yang paling kasihan di desa. Di desa ini harus merucut, ya, mengikuti apa yang ada di kabupaten, harus mengikuti di provinsi, harus juga ya apa di tingkat nasional. Inilah katanya terlalu banyaknya indikator. Bahkan indikator tentang kesejahteraan dulu masih ingat berbeda-beda. Dinas sosial, itu kan BPMDes, kemudian juga berbeda-beda. Banyak indikator, sehingga kita menggunakan yang mana akhirnya berbeda-beda. Ini mungkin ke depan mudah-mudahan ada penyederhanaan. Tetapi walaupun pertumbuhan ekonomi rendah, tingkat investasi di Bangkalan sangat tinggi, naik melebihi rata-ratanya. Padahal mungkin ini izinnya masih belum maksimal, proses perizinan. Jika dimaksimalkan mungkin akan semakin lebih tinggi lagi. Jadi aplaus untuk Dinas Perizinan yang sudah memberikan perizinan ini, sehingga investasi di Bangkalan sudah semakin meningkat. Tentu saja tidak lupa bantuan dari Pak Fahad sebagai Ketua DPRD dan teman-teman yang ada di sana. Demikian Pak Andri tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zazuli. Bapak Ibu yang terhormat, karena waktu sudah melewati dari yang dijadwalkan, saya persilakan kepada teman-teman yang juga tergabung di Zoom meeting untuk bisa menyampaikan pertanyaan atau tanggapan yang pada link yang sudah disampaikan, dan juga mungkin bisa kirim by WA ke panitia, dan panitia berjanji akan segera merespon pertanyaan dan saran dari Bapak Ibu semua. Dan terima kasih, sangat luar biasa pada forum kali ini kita banyak mendapatkan masukan. Mari kita beri aplaus kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kontribusi pemikiran ini memberikan masukan bagi penyempurnaan dokumen perubahan RPJMD dan RKPD, dan mudah-mudahan juga tujuan, visi dan misi Kabupaten Bangkalan akan dapat tercapai sampai pada akhir tahun 2023. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saya. Saya akhiri diskusi kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan hasil sidang kelompok kerja bidang infrastruktur dan kewilayahan pada Musrembang Kabupaten Bangkalan 2021 dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2022. 1. Sebelum kami menyampaikan hasil keputusan sidang kelompok bidang infrastruktur dan kewilayahan dalam acara Musrembang Kabupaten Bangkalan tahun 2021, dapat kami informasikan bahwa usulan Musrembang Kecamatan yang telah dilaksanakan di 18 kecamatan se-Kabupaten Bangkalan yang ditujukan pada 4 perangkat daerah lingkup koordinasi bidang infrastruktur dan kewilayahan telah menghasilkan 1.194 usulan senilai 483 miliar 421 juta 761.894 rupiah. 2. Setelah dilaksanakan forum perangkat daerah pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 yang dilakukan antara perangkat daerah kelompok bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan utusan masing-masing kecamatan, internal PD dan anggota DPRD dalam rangka sinkronisasi usulan kecamatan, pokok-pokok pikiran DPRD dan usulan internal perangkat daerah telah menghasilkan usulan sebanyak 328 usulan senilai 354 miliar 448 juta 735.005 rupiah. 3. Dari hasil sidang kelompok dalam pembahasan usulan di bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan memperhatikan aspirasi yang muncul dari para peserta, maka keputusan hasil Musrembang Kabupaten Bangkalan tahun 2021 kelompok bidang infrastruktur dan kewilayahan telah disepakati sebanyak 344 usulan senilai 479 miliar 303 juta
Rp595.005 dengan rincian dana sebagai berikut. APBD Kabupaten Bangkalan Rp354.735.505. APBD Provinsi Rp36.854.860.000. APBN Rp92 miliar. 4. Prioritas kegiatan kelompok bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung prioritas pembangunan dan peningkatan infrastruktur dan kewilayahan meliputi: A. Peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh dengan luas di bawah 10 hektar. B. Penyelenggaraan jalan kabupaten kota. C. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA, TPST, kabupaten kota. D. Pengelolaan terminal penumpang tipe A, tipe B, tipe C. E. Penyediaan perlengkapan jalan di kabupaten kota. F. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis daerah kabupaten kota. G. Pembangunan spam jaringan perpipaan kawasan pedesaan. H. Pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman. Dan terakhir, normalisasi rehabilitasi sungai daerah aliran sungai. Demikian hasil sidang kelompok bidang infrastruktur dan kewilayahan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkalan 25 Maret 2021, Koordinator Kelompok Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Felgi Surya Prana, ditandatangani. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan hasil sidang kelompok kerja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia pada Musrembang Kabupaten Bangkalan 2021 dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2022. 1. Sebelum kami menyampaikan hasil keputusan sidang kelompok bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam acara Musrembang Kabupaten Bangkalan tahun 2021, dapat kami informasikan bahwa usulan Musrembang Kecamatan yang telah dilaksanakan di 18 kecamatan se-Kabupaten Bangkalan yang ditujukan pada 4 perangkat daerah lingkup koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia telah menghasilkan sebanyak 141 usulan dengan senilai Rp78.573.708.200 2. Setelah dilaksanakan forum perangkat pembangunan daerah pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 yang dilakukan antara perangkat daerah dengan kelompok bidang pemerintahan pembangunan manusia dengan utusan masing-masing kecamatan, internal perangkat daerah, dan anggota DPRD dalam rangka sinkronisasi usulan kecamatan, pokok-pokok pikiran DPRD, dan usulan internal perangkat daerah telah menghasilkan sebanyak 1.607 usulan dengan senilai 1.423.873.000 rupiah. 3. Dari hasil sidang kelompok dalam pembahasan usulan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan memperhatikan aspirasi yang muncul dari para peserta, maka keputusan hasil Musrembang Kabupaten Bangkalan tahun 2021 kelompok bidang pemerintahan dan pembangunan manusia telah disepakati sebanyak 1.613 usulan dengan total senilai 1.303.222.873.000 rupiah dengan rincian dana sebagai berikut. APBD Kabupaten Bangkalan sebesar 1.270.423.873.000 rupiah. APBD Provinsi dengan total senilai 22.800.000.000 rupiah. APBN
sebesar 10 miliar rupiah dengan total dana sebesar 1.323.873.873.000 rupiah. 4. Prioritas bidang pemerintahan pembangunan manusia yang mendukung prioritas pembangunan tahun 2022 adalah A. Penanggulangan kemiskinan melalui integritas lintas sektor. B. Pembangunan dan rehabilitasi sekolah. C. Pembangunan pustu dan puskesmas. D. Konservasi pencegahan dan penurunan stunting. E. Pengembangan kabupaten layak anak. Demikian hasil sidang kelompok bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkalan 25 Maret 2021, Koordinator Kelompok Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Babda Kabupaten Bangkalan, Yuniati Faridat, ditandatangani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan hasil sidang kelompok kerja bidang perekonomian dan sumber daya alam pada Musrembang Kabupaten Bangkalan 2021 dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2022. Pada kesempatan kali ini kami sampaikan hasil keputusan sidang kelompok bidang perekonomian dan sumber daya alam dalam acara Musrembang Kabupaten Bangkalan tahun 2021 sebagaimana berikut. 1. Pada usulan Musrembang Kecamatan yang telah dilaksanakan di 18 kecamatan se-Kabupaten Bangkalan yang ditujukan pada 8 perangkat daerah pada lingkup koordinasi bidang perekonomian dan sumber daya alam, terdapat sebanyak 204 usulan dengan jumlah nilai 51.058.619.100 rupiah. 2. Setelah dilaksanakan forum perangkat daerah pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 yang dilakukan antara perangkat daerah, kelompok bidang perekonomian dan sumber daya alam dengan utusan masing-masing kecamatan dan anggota DPRD dalam rangka sinkronisasi usulan kecamatan, pokok-pokok pikiran DPRD, dan usulan internal perangkat daerah telah menghasilkan sebanyak 593 usulan dengan jumlah nilai 640.817.269.000. 3. Dari hasil sidang kelompok dalam pembahasan usulan di bidang perekonomian dan sumber daya alam dengan memperhatikan aspirasi yang muncul dari para peserta, maka keputusan hasil Musrembang Kabupaten Bangkalan tahun 2021 pada kelompok bidang perekonomian dan sumber daya alam telah disepakati sebanyak 593 usulan dengan jumlah nilai 689.542.119.000 dengan rincian dana sebagai berikut. A. APBD Kabupaten 642.269.000. B. APBD Provinsi 3.333.000.000 dan C. APBN 43.391.850.000 dengan total usulan dana senilai 689.542.119.000. 4. Usulan prioritas kelompok bidang perekonomian dan sumber daya alam yang mendukung prioritas pembangunan pada tahun 2022 adalah A. Revitalisasi pasar daerah, B. Pemberdayaan usaha mikro, C. Pengembangan industri agro dan non-agro, D. Kemudahan pelayanan perizinan, E. Pengembangan destinasi wisata, F. Kemandirian pangan dengan ketersediaan lumbung pangan, G. Pembangunan atau revitalisasi rumah potong hewan, H. Optimisasi lahan hijauan pakan ternak atau HPT.
Demikian hasil sidang kelompok bidang perekonomian sumber daya alam yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkalan, 25 Maret 2021, Koordinator Kelompok Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bapeda Kabupaten Bangkalan, Muhammad Hosen SE MT, ditandatangani.